Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuki hari yang ke-14, kita akan membahas Quran surat An-Nahl ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." Di ayat 8 ini, di ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan Allah Subhanahu berfirman terkait nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, dari penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan An-Nahl. An-Nahl itu artinya kan binatang ternak ya. Menciptakan binatang ternak itu diciptakannya untuk kamu. Ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya, kamu makan. Terus kamu dari ya dapatkan keindahan, terus dapat ada tempat pengembalaannya itu, dia bisa ngangkut beban-beban yang kita nggak sanggup mencapainya. Terus Allah menciptakan kuda, bagal, keledai untuk ditunggangi dan jadi perhiasan. Allah menciptakan air, menurunkan air hujan di langit untuk jadi minuman dan sebagainya, untuk menyebabkan tumbuhan, di mana dengan air hujan itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, zaitun, kurma, kebun, dan berbagai macam buah-buahan. Terus dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untuk manusia, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Jadi dan dimanakan apa yang ditetapkan di bumi ini dengan berbagai jenis macam warnanya. Jadi itu untuk tanda-tanda kebesaran Allah. Juga menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Terus kamu bisa melihat perahu berlayar, dan agar kamu mencari sebagian karenanya agar kamu bersyukur. Dia menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi ini tidak guncang bersama kamu. Dan sebelumnya tuh bumi itu bergoncang, maka ditancapkan gunung-gunung. Ada sungai-sungai dan jalan-jalan agar dapat petunjuk. Segala macam kenikmatan itu, makanya di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sekiranya kalian, dalam tafsir Ibnu Katsir dicatatkan bahwa sekiranya kalian dituntut mensyukuri semua nikmat Allah, tentu kalian tidak akan mampu melakukannya. Dan seandainya kalian diperintahkan untuk itu, pasti kalian lemah dan meninggalkannya, tidak dapat bersyukur. Ini adalah suatu hadis terkait ini ya, surat An-Nahl ayat 18. Jadi seandainya dia mengazab kalian, tentulah dia berhak mengazab kalian tanpa berbuat aniaya terhadap kalian. Allah akan tetapi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia selalu mengampuni dosa-dosa yang banyak dan membalas pahala kebaikan sekecil apapun. Jadi Ibnu Jarir menyatakan bahwa firman Allah ini di ayat ini tuh dinyatakannya mengingat ada di antara kalian yang lupa untuk bersyukur padanya atas bagian dari nikmat yang telah diberikan kepadanya. Allah Maha Pengampun bila kalian bertobat kepadanya dan kembali kepadanya dengan mengerjakan ketaatan kepadanya serta menempuh jalan yang diridhoinya lagi Maha Penyayang, yakni Allah Maha Penyayang pada kalian. Dia tidak mengazab kalian sudah kalian kembali dan bertobat kepadanya. Demikian ya, sahabat Quran. Memang sesungguhnya kalau kita menghitung nikmat Allah, kita nggak sanggup menghitungnya di tubuh kita sendiri. Apabila kita bagaimana disediakan nafas untuk udara ini bisa bernafas, segala macam organ di tubuh kita dan sebagainya, mata bisa melihat apabila tidak diberikan. Jadi sesungguhnya kalau kita menghitung-hitung itu tidak akan bisa. Malah dalam satu hadis yang lain tuh Allah Subhanahu wa taala itu pernah ada kisah seorang alim yang dia pengen masuk surga berdasarkan amalnya. Ternyata setelah ditimbang antara amal dan kenikmatan yang Allah berikan, dia tidak ternyata amalnya tidak mencukupi dan tidak akan masuk surga. Waktu itu kan ditanya, kamu
masuklah surga dan rahmatku. Dia pengen, ya Allah aku pengen masuk surga dengan amalku. Dia merasa sepanjang hidupnya tuh beramal, tapi ternyata setelah ditimbang dibanding kenikmatan Allah yang nggak semua ditimbang di situ, hanya sebagian kecil, ternyata jauh nggak akan bisa masuk surga. Makanya akhirnya dia berharap pada ya Allah tolong masukkan aku dengan rahmatmu ya, karena sungguhnya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Demikian sahabat Quran, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf.